Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBIAV yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bersaat teduh bersama-sama. Kita mau menaikkan puji-pujian, kita menyembah, dan kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Bahkan sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersaat teduh dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menaikkan puji-pujian. Saudara, persiapkan hati kita untuk membawa puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan saya yakin bahwa pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan hati Tuhan disenangkan.
Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau membuat mengerti Tuhan. Engkau singkapkan mataku dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau adil bagi kami. Haleluya. Yang dulu aku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi
saat ini kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, pagi hari ini saya yakin setiap kita sudah menikmati puji-pujian, kita sudah mempersembahkan puji-pujian, kita sudah menyembah. Tuhan itu begitu baik, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah saudara, dalam hidup ini banyak sekali peristiwa yang kita alami. Baik itu senang, susah, bahagia, menyakitkan. Terlebih masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19 yang tetap jadi trending topik dimanapun kita berada, kapanpun dan hampir di seluruh belahan bumi. Saudara, di mana banyak orang tadinya mungkin hebring ya saudara ya, tapi sekarang stres. Banyak orang yang mungkin tadinya nggak kepikir, tapi sekarang down. Nah, saudara, hal-hal lain juga mungkin bisa kita lihat di sekeliling kita. Persoalannya, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti janji-janjinya, apakah di masa-masa sekarang yang mungkin banyak orang merasa sulit, merasa susah, kita juga ikut-ikutan tidak bisa mengucap syukur. Kita juga merasa, rasanya semuanya habis, semuanya lenyap, semuanya gak bisa diapa-apain lagi ya saudara. Tapi kita mau belajar bahwa di masa seperti apapun, dan khususnya masa ini yang begitu sulit, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dipercaya, dipilih menjadi anak-anak pilihan, anak-anak kerajaan Allah, saudara, kita harus tetap punya ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita tahu semua karena anugerah Tuhan, karena semua kebaikan Tuhan semata-mata. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Kita mau baca dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Kita akan baca sampai ke-17 aja ya saudara. Perikop ini berjudul ke-10 orang kusta. Ayat 11 mengatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara, di dalam cerita ini, cerita tentang 10 orang kusta, kita tahu bahwa mereka mendengar tentang Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit, yang melakukan mujizat, dan mereka memberanikan diri untuk beriman kepada Tuhan, sehingga ketika Yesus lewat dari jarak jauh ya saudara, dari jarak jauh mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, luar biasa sekali. Orang kusta ini nggak teriak, tolong Tuhan sembuhkan saya, tapi dikatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dia tahu persis siapa yang dia panggil, yaitu Yesus dan Guru. Nah saudara, kalau kita melihat cerita ini, masa itu, pada zaman itu,
Penyakit kusta itu dianggap penyakit yang menakutkan ya saudara. Penyakit yang membuat orang tidak boleh dekat. Mereka harus jauh dari orang-orang lain. Dan dianggap juga sebagai hukuman atas dosa katanya. Nah saudara, ayat 13 mengatakan, Yesus mengatakan, ayat 14 ya saudara, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah saudara, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kuasa Tuhan, kuasa perkataan Tuhan luar biasa sekali. Nah saudara, kita tahu bahwa penyakit kusta itu, tadi kita tahu ya, harus jauh dari orang lain. Tapi kita juga tahu bahwa penyakit kusta itu penyakit yang memang mengerikan ya saudara. Kalau luka itu nggak akan hilang. Jadi terus makin membusuk. Saya pernah melihat, saya lupa tempatnya, tapi di daerah Medan sana, mau ke arah Brastagi, ada tempat untuk orang-orang kusta ya saudara. Di situ ada yang sudah sembuh, tangannya pada putus ya saudara ya. Ada yang sininya sudah habis. Nah, saudara, itu memang mengerikan sekali. Nah, saudara, ketika 10 orang kusta itu sudah pergi, dan di tengah jalan mereka melihat bahwa dirinya sembuh, mereka kaget, mereka terkejut, mereka bahagia, mereka sukacita, mereka benar-benar surprise saudara. Kenapa? Karena mereka pasti mendapati luka-luka yang tadinya mungkin membusuk, mungkin sudah jorok ya, sudah bernanah ya sudah saudara, dan mungkin juga jari-jarinya yang putus. Memang tidak dijelaskan di Alkitab, bahwa nggak dijelaskan detail bahwa sembuh dalam arti semuanya pulih ya saudara ya. Tetapi saya yakin yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka melihat bahwa benar-benar mereka sembuh. Nah, saudara, persoalannya 10 orang kusta itu ketika sembuh, ya sudah, dia santai aja pergi saudara. Sementara dikatakan ada seorang dari mereka, ayat 15 mengatakan, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, balik ya saudara ya, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya yakin dia pasti berkata, aku sembuh, Yesus luar biasa ya saudara. Ayat 16 katakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tersungkur ya saudara, menyembah, berlutut ya saudara ya. Mengucap syukur kepadanya, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesembuhan yang dia dapat. Nah saudara, dan dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria itu dianggap levelnya lebih rendah daripada orang Yahudi ya saudara ya. Jadi mungkin dari sisi orang Samaria sendiri merasa, aduh, ada orang yang sudah menyembuhkan saya, yaitu Yesus namanya. Tapi justru orang Yahudi yang sesungguhnya dia tahu tentang Yesus, dia mungkin merasa bahwa sudah sepantasnya Yesus menyembuhkan mereka. Makanya Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara, kejadian atau kasus seperti ini bukan hanya terjadi waktu dulu, tapi sering juga terjadi di zaman now ini ya saudara. Banyak orang yang mungkin ditolong dari kehancuran, berdoa ditolong dari maut, berdoa ditolong dari ketakutan, dan karena Tuhan mereka dipulihkan, karena Tuhan mereka menjadi baik, karena Tuhan mereka menjadi sembuh, karena Tuhan mereka hidup kembali. Tapi apakah setelah semua yang kita alami, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan?
Saudara, mungkin pada saat usaha kita berhasil, bisnis kita maju, tubuh kita sehat, berkat melimpah, yang kita lihat kenyataannya, justru pada saat seperti itu, kita begitu sibuk, kita nggak punya waktu untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membagikan pada pagi hari ini bahwa sebenarnya ada banyak cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan dengan jelas cara dan kenapa kita harus berterima kasih atau bersyukur. Saudara, pertama, berterima kasih dengan puji-pujian atau berterima kasih dengan pujian. Mazmur 30 ayat yang kelima mengatakan, Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudara, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Siapa saudara? Saudara dan saya. Bersyukur, berterima kasih dengan puji-pujian. Dikatakan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saya ingat saudara, sekian puluh tahun yang lalu, Ibu Ruth Prince, istri dari almarhum Bapak Derek Prince, beliau mengatakan kepada saya begini, waktu datang ke Medan ya saudara. Beliau bilang, Novi, setiap hari Rabu saya tutup pintu rumah saya, dan hari itu sepanjang hari saya memuji Tuhan, saya menyembah, saya bersyukur terus, pokoknya mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Mungkin dia juga sama ngerjain apa, dia melakukan apa saudara di rumah ya, tapi dia tutup, dia nggak terima tamu, nggak terima handphone ya saudara ya. Nah itu seperti itu, saya bayangkan luar biasa sekali. Saya ingat sekali itu saudara sampai sekarang. Nah saudara, berterima kasih dengan menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, banyak cara kita nyetir mobil. Sambil nyetir mobil kita memuji Tuhan. Mungkin naik sepeda motor. Sambil naik sepeda motor kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berterima kasih dengan mungkin sambil masak, sambil kita motong-motong bawang putih ya saudara, tumis, baunya harum, dan kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Apalagi hari-hari ini toh saudara, ketika kita bisa merasakan bau wanginya bawang putih saudara, kita yakin bahwa oh ternyata aku gak kena COVID, benar? Nah saudara, itu bersyukur melalui puji-pujian. Banyak yang bisa kita lakukan. Di kamar mandi, sambil mandi saudara bisa nyanyi, bisa memuji Tuhan. Nah, berterima kasih dengan puji-pujian. Kedua, saudara, kita juga bisa berterima kasih dengan kata-kata. Mazmur 107 ayat yang ke-22 mengatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi berterima kasih dengan kata-kata. Saudara, menceritakan kebaikan Tuhan, sharing. Mungkin saudara di toko, saudara bisnis, saudara ketemu dengan pelanggan, saudara bisa ceritakan, aduh puji Tuhan, saya hari ini begini-begini, saya hari ini tubuh saya segar, tubuh saya sehat, atau saya hari ini, apapun yang saudara bisa ceritakan, berterima kasih dengan kata-kata. Saudara katakan, Tuhan itu luar biasa, saya diberkati. Saudara menceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Itu berterima kasih dengan kata-kata. Nah saudara, pada umumnya orang juga senang, ya kan? Termasuk saudara dan saya. Kalau misalnya ada orang yang sudah kita tolong, atau mungkin orang yang kita berkati, kemudian dia berterima kasih kepada kita,
Saudara, saya yakin pasti kita senang. Kenapa? Kita akan berpikir, oh iya, orang ini tahu berterima kasih. Demikian juga Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang di Allah kita, Tuhan yang memang sesungguhnya layak kita puji, layak kita sembah, layak kita berikan ucapan syukur setiap saat. Saudara, saya yakin hati Tuhan pasti disukakan. Tuhan senang sekali dengan apapun yang kita ucapkan, hal-hal kecil yang kita bilang, aduh Tuhan terima kasih ya Tuhan, saya bisa begini. Tuhan terima kasih ya Tuhan, saya diberkati. Tuhan terima kasih hari ini saya boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kesehatan yang baik. Saudara, berterima kasih dengan kata-kata. Ketiga, berterima kasih melalui pemberian. 2 Korintus 9 ayat 11-12 mengatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ini Rasul Paulus ya saudara, mengingatkan kepada kita ya saudara, bahwa kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Nah saudara, Mazmur 116 ayat 17 juga mengatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi berterima kasih melalui pemberian. Itu saudara, kalau kita mungkin ada orang yang memberi kepada kita patut berterima kasih. Atau kita memberi kepada orang, kita juga patut berterima kasih. Kenapa? Kita bersyukur karena kita bisa memberi. Kita diberi kesempatan memberi dan kita berarti diberkati karena kita bisa memberi. Saudara, saya ingin sharing sedikit, tapi saudara jangan salah paham bahwa bulan ini saya punya program 1 hari sekali saya akan pesan makanan atau apa saja yang saya pikir hari itu, apakah saya pesan bakpao, pesan nasi, pesan apa saudara. Dan ketika saya sudah pesan, saya akan katakan kepada Grab itu, saya bilang, nanti kasih tahu ya, kalau sudah jangan kirim dulu. Nanti dia akan katakan, Kak sudah selesai. Oke, saya bilang, oke, kamu bawa pulang, kasih pada keluargamu. Nah saudara, ketika itu terjadi, saudara, apa yang terjadi? Orang itu benar, terima kasih ya Bu ya, terima kasih ya Kak ya. Saudara, itu luar biasa sekali. Bukan buat kesombongan kita, tapi ketika orang itu mengatakan terima kasih, saudara, apa yang kita lakukan? Pasti kita juga bersyukur. Kita bilang, Tuhan terima kasih, ternyata aku bisa menjadi berkat hari ini. Nah saudara, kemudian juga semenjak di Denpasar ini saudara, kami ada 4 panti asuhan yang kami juga punya link. Jadi setiap ada apa, ada berkat, kami kirim. Mungkin tidak besar, tapi saya yakin karena antusiasnya mereka, responnya mereka begitu baik. Terima kasih, terima kasih. Nah saudara, kadang-kadang bukan karena dari saya, tapi ada teman yang bilang, Novi, saya kirim ini ya. Saudara, saya dikirimin bumbu pecel 1 dus besar. Dia bilang, Novi, ini saya kirim ke kamu. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya bagi-bagi, saya tulis, saya kirim pakai Lion Parcel ya saudara, ke panti-panti itu. Itu menjadi berkat. Berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian. Jadi bukan berarti kita menerima aja kita berterima kasih, tapi ketika kita belajar memberi, kita diberi kesempatan Tuhan untuk bisa memberi, kita juga bersyukur, kita juga berterima kasih. Tuhan terima kasih karena aku tahu hanya karena Engkau maka saya diizinkan untuk bisa memberi. Saudara, hari ini selesai saat teduh, mari saudara kita praktekkan. Kita praktekkan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tadi kita tahu, pertama, kita berterima kasih karena dengan pujian. Kemudian berterima kasih dengan kata-kata. Mungkin hari ini saudara bisa praktekkan. Mulai dengan puji-pujian. Saudara keluar dari
selesai saat teduh, saudara keluar, saudara mau ke kantor, saudara setir mobil, paksakan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apa lagu yang saudara ingat? Saudara puji Tuhan. Atau saudara gak ingat, saudara ngomong aja, Tuhan terima kasih, aku memuji Engkau Tuhan, aku bersyukur. Kemudian saudara berterima kasih dengan kata-kata. Nah, saudara, mungkin saudara keluar dari mobil nanti jebret ya saudara ya, buka pintu, lihat ada tukang sapu. Pak, selamat pagi, makasih ya udah nyapu. Orang itu akan bengong-bengong saudara melihat saudara, kok lucu ya dia pikir. Tapi itu ekspresi kita, berterima kasih dengan kata-kata. Gak salah saudara, kita memberkati orang. Kemudian apa? Berterima kasih melalui pemberian. Mungkin saudara pikir, ya kasihan ya, dia jaga mobil saya, parkir. Seringkali saudara, jujur, ketika kita bayar uang parkir, saya gak tahu ya, tapi kalau kami selalu membayar uang parkir, tetap mengatakan, terima kasih ya Pak. Mungkin ada sebagian orang berpikir, udah bayar, nah ngasihnya pun sambil kasar ya saudara. Tapi hari ini kita mau belajar berterima kasih melalui pemberian. Bayar uang parkir, tapi kita yang bilang terima kasih. Saudara luar biasa. Dan saya percaya hari ini, ketika saudara melakukan itu, kita akan bersuka cita karena kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari saudara, saya rindu hari ini saudara praktekkan. Dan saudara jangan lupa, kalau saudara sudah praktekkan, saudara boleh WA ke saya. Saudara bilang, Novi, aku sudah melakukan ini. Puji Tuhan. Baik saudara, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu. Ketika apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap berkat, setiap kemampuan, apapun Tuhan yang Kau berikan pada kami, biar ajar kami untuk terus mengucap syukur, ajar kami boleh berterima kasih kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, GBI Avia, yang saat ini bersama-sama dengan kami saat teduh, biar Tuhan berkati. Kami mulai pagi hari ini mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kami, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mengakhiri renungan pagi hari ini Tuhan. Dan kami masing-masing akan melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Supaya sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan kami percaya ketika kami menjadi berkat bagi orang lain, berkat Tuhan juga mengalir atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, menjagai kita, memberkati kita dan melindungi kita sepanjang hari-hari kita, dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita semua. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.